Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Zair Fadilah dari kelas TI 23 C6, mata kuliah Arsikom pertemuan yang ke-14. Hierarki memori. Yang L0 register, L1 on chip, L1 cache atau SRIM, L2 off chip, L2 cache atau SRIM, L3 main memory atau DRIM, L4 penyimpanan cadangan lokal atau hard disk, L5 penyimpanan jarak jauh, distribute file system web servers. Hierarki memori. Penggunaan memori tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tempat penyimpanan sementara atau temporary storage, yang kedua tempat penyimpanan tetap atau permanent storage. Temporary storage digunakan saat komputer melakukan pemrosesan data, sedangkan permanent storage digunakan saat menyimpan data secara permanen. Hierarki memori. Ciri dari hierarki memori yang pertama, peningkatan waktu akses atau access item memori, atau semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Yang kedua, peningkatan kapasitas atau semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Yang ketiga, peningkatan jarak dengan prosesor atau semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Yang keempat, penurunan harga memori tiap bitnya atau semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Yang pertama, register mikroprosesor. Ukurannya yang paling kecil, tapi memiliki waktu akses yang paling cepat. Umumnya hanya satu siklus CPU saja. Register adalah memori internal yang didesain untuk dapat menyimpan data lebih cepat dibandingkan memori utama. Register berada dalam hierarki memori tertinggi dalam struktur dia di atas. Hal ini menunjukkan register paling cepat dalam pengaksesan data, paling dekat dengan memori utama, dan paling kecil kapasitas memorinya. Hierarki memori. Register memiliki dua fungsi, yaitu user visible register, register CPU yang dapat digunakan oleh pemrograman dengan menggunakan set instruksi, memungkinkan satu buah register atau lebih untuk dispesifikasikan sebagai operand atau alamat operand. Kontrol dan status register, register yang digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Cache mikroprosesor. Cache mikroprosesor disusun berdasarkan kedekatannya dengan prosesor atau level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Memori cache mikroprosesor dikelaskan ke dalam tingkatan-tingkatannya sendiri. Level 1 memiliki ukuran paling kecil di antara semua cache, sekitar puluhan kilobyte saja. Kecepatannya paling cepat di antara semua cache. Level 2 memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan cache level 1, yakni sebesar sekitar 64 kilobyte, 256 kilobyte, 512 kilobyte, 1024 kilobyte atau lebih besar. Meski demikian, kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan level 1. Dengan nilai latensi kira-kira 2 kali hingga 10 kali. Cache level 2 ini bersifat opsional. Beberapa prosesor murah dan prosesor sebelum Intel Pentium tidak memiliki cache level 2. Level 3 memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan cache level 2, yakni sekitar beberapa megabyte tapi agak lambat.
Cache ini bersifat opsional, umumnya digunakan pada prosesor-prosesor server dan workstation seperti Intel Xeon atau Intel Itanium. Beberapa prosesor desktop juga menawarkan cache level 3, seperti halnya Intel Pentium Extreme Edition, meski ditebus dengan harga yang sangat tinggi. Yang ketiga, main memory memiliki akses yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan memori cache, dengan waktu akses hingga beberapa ratus siklus CPU, tapi ukurannya mencapai satuan GB. Waktu akses pun kadang-kadang tidak beragam, khususnya dalam kasus mesin-mesin non-uniform memory access atau NUMA. Main memory terdiri dari ROM dan RAM. ROM atau read only memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca saja datanya atau programnya. Pada PC, ROM terdapat pada BIOS atau Basic Input Output System yang terdapat pada motherboard yang berfungsi untuk men-setting peripheral yang ada pada sistem, contoh AMI BIOS, Award BIOS, dan lain-lain. ROM untuk BIOS terdapat beragam jenis, diantaranya jenis flash, EEPROM BIOS yang memiliki kemampuan untuk dapat diganti programnya dengan software yang disediakan oleh perusahaan pembuat motherboard, yang umumnya penggantian tersebut untuk peningkatan unjuk kerja dari peripheral yang ada di motherboard. RAM atau Random Access Memory yang memiliki kemampuan untuk dirubah data atau program yang tersimpan di dalamnya. Yang keempat, penyimpanan cadangan lokal. Magnetic disk. Magnetic penyimpanan data digunakan untuk penyimpanan tersier dan offline pada komputer awal. Penyimpanan magnetik juga digunakan untuk penyimpanan primer dalam bentuk memori magnetic drum atau inti, memori inti tali, memori film tipis, memori twistor atau memori gelembung. Juga tidak seperti hari ini, pita magnetik sering digunakan untuk penyimpanan sekunder. Optical tape adalah media untuk penyimpanan optik, pada umumnya terdiri dari strip panjang dan sempit dari plastik kemana pola dapat ditulis, dari mana pola bisa dibaca kembali. Ini beberapa saham teknologi dengan stok film bioskop dan cakram optik, tetapi kompatibel dengan tidak. Motivasi di balik pengembangan teknologi ini adalah kemungkinan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar daripada baik pita magnetik atau cakram optik. Yang kelima, penyimpanan cadangan jarak jauh. Yang pertama, file system terdistribusi. File system terdistribusi atau distribute file system adalah file system yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. Yang kedua, cloud server. Teknologi cloud memungkinkan beberapa server dijadikan satu, berfungsi sebagai storage atau disk virtual. Beberapa server lain atau host disatukan berfungsi sebagai computing node atau CPU virtual. Di atas platform cloud tersebut bisa berjalan beberapa server virtual GUS. Teknologi cloud juga memungkinkan sekumpulan server virtual atau GUS membentuk suatu network VLAN, seperti layaknya server-server fisik yang terhubung dengan LAN, di mana tiap pelanggan memiliki secure VLAN masing-masing yang tidak bisa saling memasuki, sehingga aplikasi bisnis online Anda, terutama di Indonesia yang membutuhkan konfigurasi beberapa server, dapat diakomodir oleh layanan cloud server. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.